Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan mata kuliah Matematika Bisnis. Untuk kali ini kita akan membawa materi tentang deret. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan membentuk sebuah deret dinamakan suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk sebuah deret terlihat pada pola perubahan bilangan-bilangan tersebut dari satu suku ke suku berikutnya. Dilihat dari jumlah suku yang membentuknya, deret digolongkan atas deret berhingga dan deret tak berhingga. Deret berhingga adalah deret yang jumlah suku-sukunya tertentu, sedangkan deret tak berhingga adalah deret yang jumlah suku-sukunya tidak terbatas. Sedangkan dilihat dari segi pola perubahan bilangan pada suku-sukunya, deret itu dibedakan menjadi deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Untuk kali ini kita akan membahas tentang deret hitung. Deret hitung ialah deret yang memiliki perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda. Yang lainnya merupakan selisih antara nilai-nilai suku-suku yang berurutan. Bilangan-bilangan berurutan seperti di atas, kita lihat di gambar, memiliki selisih yang sama untuk setiap angka berurutannya, sehingga membentuk suatu barisan bilangan. Ini bisa Anda lihat di speedometer ya. Nah, di gambar ini, itu setiap langkahnya dari satu bilangan ke bilangan lain itu memiliki selisih yang sama. Di dalam suatu bilangannya, deret ini bisa membentuk suatu barisan atau sequence yang merupakan suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Misalnya, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya sampai suatu bilangan tertentu yang kita sebut Sn. Kalau kita lihat di sini 1 ke 3 berarti ada selisih 2, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9, 9 ke 11, 11 ke 13 masing-masing berselisih 2. Ya. Nah, kemudian di contoh berikutnya 2, 5, 8, 11, 14, 17, dan seterusnya sampai suatu bilangan tertentu yaitu Sn. Ini pun antara satu suku ke suku berikutnya memiliki selisih 3 angka. Kemudian berikutnya 7, 12, 17, 22, 27, 32, dan seterusnya, sehingga mencapai suku ke Sn. Ini memiliki selisih 5. Berikutnya 100, 90, 80, 70, 60 sampai satu bilangan tertentu yaitu Sn. Kita lihat di sini angkanya turunnya adalah 10 ya. Sehingga dia akan memiliki selisih yang membedakan itu 10 turunnya. Bilangan-bilangan atau angka-angka yang tersusun tersebut dinamakan dengan suku. Berikutnya, barisan aritmetika merupakan suatu barisan dengan selisih atau beda dua suku yang berurutan selalu tetap. Tadi di dalam contoh pun ada bahwa 2 ke 5 ke 8 ke 11 ke 14 dan seterusnya ini memiliki
pembedanya itu selalu dari suku pertama ke suku kedua ditambahkan 3, ditambahkan 3, ditambahkan 3, ditambahkan 3, ya kan? 2 tambah 3, 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 3, 11, 11 tambah 3, 14, dan seterusnya. Begitu juga yang 7, 12, 17, 22, 27, dan seterusnya. Ini selalu di antara satu suku ke suku berikutnya itu ditambahkan dengan 5 angka. Nah, kemudian kalau yang 100 ke 90, ke 80, ke 70, ke 60, dan seterusnya, ini dikurangkan. 100 kurang 10, jadi 90. 90 dikurangi 10, jadi 80. 80 dikurangi 10, jadi 70. 70 dikurangi 10, jadi 60. Jadi di sini dari setiap sukunya selalu berkurang dengan 10. Contohnya, ada beberapa data yang berurutan barisan aritmetika dengan data sebagai berikut. Data 10 sebagai S1. Data dengan angka 15 sebagai S kedua. Data 20 sebagai S ketiga. 25 sebagai S keempat. 30 sebagai S kelima. 35 sebagai S keenam. 40 sebagai S ketujuh. Lalu mencapailah suatu titik data, entah berapa nilainya, tapi kita menentukan S ke-79. Bagaimanakah kita akan mencari suku ke-79? Jadi di sini 10 sebagai suku pertama, 15 sebagai suku kedua, 20 sebagai suku ketiga, dan seterusnya sampai mencapai suatu titik-titik di mana memiliki suatu angka dan kita belum tahu angkanya berapa, kita hanya bisa menentukan minta di situ suku ke-79. Nah, untuk formula barisan aritmetika, kita punya rumus Sn sama dengan A plus N min 1 dikalikan B. Sn ini sebagai suku ke N. A sebagai suku pertama atau S1. B sebagai pembeda atau selisih antara suku. B ini berarti S untuk N plus 1 dikurangi Sn. B ini berarti kita ambil dari S2 min S1 atau selisih dari S2 dan S1. Bedanya berapa? Nah, itu pembeda. N adalah indeks suku. Apakah suku ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sampai suatu indeks suku ke N. Ya. Nah, berikutnya kita ambil contoh di sini juga ya. Kembali ke contoh yang tadi. Dari beberapa data ini, kita akhirnya menentukan dengan rumus Sn sama dengan A plus N min 1 kali B. A-nya adalah 10. Suku pertama ke suku kedua ke suku ketiga, bedanya itu 5. Sekarang kita bisa menentukan S ke-7. Di sini S ke-7 sudah tahu kita 40. Tapi 40 dari mana? Dari A-nya 10 ditambah N-1, berarti 7 min 1. B-nya adalah 5. 10, 7 min 1 itu 6, dikali 5, 30, berarti 40. Cocok ya di sini. S7 adalah 40. Sekarang yang diminta adalah S79. Berapa? Ya, kita hitung dengan rumus yang sama.
A-nya 10 plus dalam kurung N-1, 79 min 1 dikalikan 5. 79 min 1 itu adalah 78. 78 kali 5 itu sama dengan 390. Ditambahkan A-nya tadi, suku pertamanya 10, maka nilainya 400. Jadi, kita di sini tidak perlu lagi harus berhitung selalu dari 40 dengan S ke-7, ditambahkan lagi 5, ditambahkan lagi 5. Capek dong. Nah, sehingga manfaatkanlah rumus yang ada untuk deret hitung. Dengan demikian, kita bisa mengetahui suku berapapun yang kita inginkan. Oke, berikutnya, untuk soal berikutnya, misalkan data tadi dibalik. Tentunya besarnya data ke-10 ya. Di sini dibalik. S1-nya yang 40. S keduanya 35. S ketiganya 30. S keempatnya 25. S kelima 20. S ke-6 15. S ke-7 10. Lalu berapa S ke-10? Sekalipun ini B-nya turun, maka perhitungannya tetap sama menggunakan rumus ini. A-nya 40, B-nya sama dengan min 5 karena turun, ya. Maka S ke-10-nya adalah 40 ditambah 10 min 1 itu 9 dikali min 5 adalah min 45. Jadi 40 min 45 sama dengan min 5. Jadi posisi di S ke-10 pada data yang menurun ini adalah min 5. Soal berikutnya, jika suatu data diketahui pembeda atau selisih antara suku-sukunya sebesar 4,5 dan data ke-100 adalah 1000, tentukan besar data pertama, S1 atau kita sebut A. Itu yang ditanyakan. Maka kita tentukan dulu dari rumus tadi. Karena yang diketahuinya S ke-100 adalah berarti kita sebut sebagai SN. SN-nya adalah S ke-100, yaitu 1000. A-nya yang dicari, kemudian N-nya karena ke-100 berarti 99. Karena 100 min 1. Dikalikan B-nya 4,5. 99 dikali 4,5 adalah 445,5. Ya. A yang dicari, maka A-nya adalah 445,5 pindah untuk lajur dengan 1000. Jadi A-nya karena kita cari positif, 1000 dikurangi 445,5. Berarti A-nya adalah 554,5. Jadi dengan rumus ini kita bisa mencari SN, bisa mencari A, bisa mencari B, bisa mencari N sesuai dengan apa yang sudah diketahui dari soalnya. Berikutnya, jika suatu data hanya diketahui suku pertamanya 11,5 dan suku ke-100 adalah 2000, tentukan besar selisih. Berarti di sini yang belum kita ketahui adalah B-nya. Maka kita lihat SN-nya sudah diketahui, yaitu SN ke-100 berarti 2000 di sini. N-nya berarti 100 kan? 100 dikurangi 1 kan 99. Nah, dikalikan B, B-nya yang belum ketahui. A-nya adalah 11,5. Kita masukkan. Berarti kita yang dicari adalah 99 dikali B. Ya, dicari B-nya kan? Maka ini 2000 dikurangi 11,5. Yaitu 1988,5. Kemudian di sini 99B. Maka B-nya adalah 1988,5 dibagi 99, yaitu 20,08.
Berikutnya, jika suku pertama sebesar 50 dan suku kelima sebesar 150. Tentukan suku ke-100. A-nya 50. S kelima 100. Berapa B-nya? Dan berapa S ke-100-nya? Berarti di sini yang akan kita cari B-nya dulu, supaya kita bisa tahu berapa S ke-100. Masukkan B dengan data yang sudah ada, yaitu SN kelima 100, ya, dan A-nya 50. Berarti 150 sama dengan A-nya 50 ditambah N-nya 5 min 1 berarti 4 dikalikan B. Berarti di sini udah ada 4B. 4B 150 dikurangi 50 100. 4B 100 sama dengan 100 berarti B-nya adalah 100 dibagi 4 yaitu 25. Kalau B-nya sudah diketahui, kita tinggal masukkan berapa S 100-nya. 50 ditambah 100 min 1 itu 99 dikali 25 berarti 2475 ditambah 10 berarti 2525. Paham kan? Soal berikutnya, suku kelima dan suku ke-15 dari suatu deret adalah 2000 dan 1005 dan 150.000. Tentukan berapa nilai A dan suku ke-10. Kita sudah punya nilai, yaitu nilai suku ke-5 dan suku ke-15. Nah, karena sudah ada suku ke-5 dan suku ke-15, berarti kita bisa mengambil suatu persamaan. Suku ke-5 2000 sama dengan A-nya belum diketahui, karena suku ke-5 berarti 5 dikurangi 1 berarti 4 kali B. Berarti suku ke-5 itu 2000 sama dengan A plus 4B. Suku ke-15 150.000 sama dengan A belum diketahui 15. Berarti 15 dikurangi 1 14 dikali B adalah A sama dengan 14B. Karena yang akan kita cari adalah si B, A ini pasti sama, baik untuk suku ke-5 ataupun suku ke-15. Maka kita eliminasi dari dua persamaan yang sudah kita miliki. Untuk 2000 sama dengan A plus 4B dan 150.000 sama dengan A plus 14B. Kita eliminasi keduanya. Nah, karena kebetulan di sini A-nya sama, maka kita lihat berarti kita kurangkan 4 dikurangi 14 itu berarti min 10B. 2000 dikurangi 150.000 itu 148.000. Min 148.000 sama-sama min akan hilang. B-nya adalah 148.000 dibagi 10. 14.800. Oke, sampai sini paham ya? Ini untuk mencari B dengan contoh yang sudah sangat jelas. Kemudian di sini tentukan berapa nilai A dan suku ke-10. Maka kita tinggal mencari nilai A dari persamaan umum untuk deret. Hitung. Sn sama dengan A plus N minus 1 kali B. Kita sudah tahu B-nya yang kita dapat tadi, yaitu B-nya sebesar 14.800. Kita masukkan ke salah satu yang data sudah diketahui. Boleh kita masuk ke S5, boleh kita masuk ke S15. Nah, kita masuk ke S5, maka 2000 sama dengan A plus
Karena di sini 4B, 4 kali 14.800, yaitu 59.200 ya. Kemudian kita lihat di sini, oh berarti 2000 dikurangi 59.200, A-nya adalah min 57.200. Coba kita masuknya ke S15, 150.000. A-nya yang dicari 14 kali 14.800 ya, 150.000 dikurangi 14 kali 14.800, ini 207.200, sehingga nilainya pun sama, yaitu min 57.200. Jadi persamaan yang akan kita dapat adalah S ke-10 nya adalah min 57.200 ditambah 10 min 1 itu 9 kali 14.800 menjadi 133.200 ya. Maka S ke-10 nya adalah min 57.200 ditambah 133.200 adalah 76.000. Nah, sudah terjawab. Berikutnya, ini adalah latihan. Ya, latihan ini Anda kerjakan di rumah dan Anda upload di penugasan Edmodo. Nanti saat di Edmodo membuat suatu postingan untuk penugasan dan Anda masuk di sana untuk upload hasilnya, ya. Karena ini matematika, soalnya tetap ditulis ya, supaya saya lebih mudah untuk meriksanya. Berikutnya adalah deret, itu adalah suatu series, ya, seri berderet. Maka deret ini merupakan sejumlah dari bilangan dalam suatu barisan. Jumlah bilangan dari barisan aritmetika inilah yang kita sebut deret hitung. Nih, ini yang tadi kita sebut deret hitung, ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita mau mencari, sekarang yang akan kita cari bukan berarti suku keberapanya, tapi jumlah sekian suku. Kalau ada deret 1, deret 2, deret 3, deret 4, kemudian saya mau tanya, berapa jumlah 5 deret tersebut? Ya kan? Nah, kan kalau semuanya tanpa rumus, kita akan menghitung. 1 ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, ditambah 9. Ya? Nah, kalau deretnya masih sedikit, bagaimana kalau angkanya panjang berbaris? Akan sulit kan? Nah, sehingga kita akan mencari suatu rumusan sehingga kita bisa menghitung berapa deret tersebut. Secara manualnya kita hitung S1 plus S2 plus S3 dan seterusnya sampai Sn. Ya, di sini deret ke-7, jumlah deret sampai deret ke-7 adalah 49. Kita hitung 1 sampai angka 13. Berikutnya juga di sini demikian, 2 sampai 17. Berarti 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 tambah 17. Nah, sekarang ambil contohnya. Dari deret hitung dari barisan aritmetika berikut, berapa jumlah 5 suku yang ada? S1 3, S2 7, S3 11, S4 15, S5 19. Maka hitunglah kita dengan cara manual, dapat segini. Lalu bagaimana kalau saya minta cari jumlah 10 suku pertama dari deret hitung 3, 7, 11, 15 sampai dengan S ke-10? Nah, masa kita akan menghitung
mengurutkan dulu. Oke, sampai 10 belum sulit. Bagaimana kalau sampai 100? Bagaimana kalau sampai 1000? Nah, akan kewalahan kalau kita tanpa menggunakan suatu rumus. Maka kita akan menghitungnya dengan suatu rumus, yaitu dn sama dengan n per 2 kali A plus Sn, atau n per 2 kali 2 A plus n min 1 kali B. Kalau kalian ingin turunannya, coba lihat modul matematika yang pernah saya share di Edmodo. Di situ ada bagaimana menurunkan sehingga mendapatkan formula untuk menghitung jumlah deret. Oke. Sn adalah suku ke N, A adalah suku pertama atau S1, B pembeda atau selisih antar suku, Dn adalah deret hitung aritmetika. Jumlah dari bilangan dalam barisan. S1 tambah S2 tambah S3 dan seterusnya. Contoh soalnya, carilah jumlah 10 suku pertama dari deret hitung berikut. 3, 7, 11, 15 sampai dengan S ke-10. Kita gunakan rumusan yang sudah ada. Nah, cari D ke-10. N-nya adalah 10 dibagi 2. A-nya adalah, kita bisa menggunakan yang ini. Kenapa menggunakan yang ini? Karena Sn-nya belum diketahui. Yang diketahui adalah N-nya, N10. Maka kita pakai rumus yang kedua. 2A, 2 kali 3, ditambah N-nya adalah 10 min 1, kali 4. B-nya adalah 4. Pembeda 3 ke 7, 7 ke 11 itu sama dengan 4. Jadi 10 per 2, 2 kali 3 itu 6, 9 kali 4 itu 36. Ini adalah 6 plus 36 itu 42, 10 per 2 itu 5. 5 kali 42 yaitu 210. Jadi jumlah 10 suku pertama dari deret di atas adalah 210. Berikutnya, sebuah data penjualan dari beberapa tahun sebagai berikut. Ini dalam jumlah atau dalam suatu unit tertentu ya. Tahun 2010 penjualannya 100 unit, 2009 95, 2008 90, 2007 85, 2006 80, 2005 75, 2004 70, 2003 65, 2002 60. Nah, tentukan jumlah jumlah penjualan selama 9 tahun tersebut. Kita lihat dari tahun 2010 ke 2009 itu turunnya sebanyak 5. 2009 ke 2008 pun turunnya 5 dan seterusnya. Ini adalah turun setiap tahun adalah 5. Berarti kita tahu bahwa bedanya adalah min 5. Ya. Di sini tentukan jumlah penjualan sepanjang atau selama 9 tahun dari 2010 ke 2002 ya, turun ke dari 2002 ke 2010 lah. Oke. Sekarang D9. D9 karena jumlah 9 tahun. Pertama ya, 9 tahun. D-nya 9 berarti 9 per 2. A yang diminta di sini, karena di sini 2010 sebagai S1 atau A, maka A-nya adalah 100. SN-nya yang diminta adalah S yang ke tahun 2002 lalunya, yaitu 60. Berarti 60. Berarti 9 per 2, 4 setengah dikali 100 plus 60, 160. 4 setengah kali 160 adalah 720. Berikutnya, bagaimana dengan rumus kedua?
Dengan ke rumus kedua, A-nya adalah 100, B-nya min 5, N-nya 9. Kita masuk ke rumus kedua, 9 per 2 dikali 2 kali 100 ditambah 9 min 1 dikali min 5. Ya, 200 ditambah ini 9 min 1 kali min 5, artinya ini 8 kali min 5. 200 dikurangi 40 adalah 160. Dikali 4,5, 720. Jadi jumlah penjualan selama 9 tahun terakhir sebesar 720 unit. Berikutnya soal yaitu jika diketahui suku pertama sebesar 25 dan suku keempat 60. Tentukan besar nilai suku ke-50. Berikutnya, berapa jumlah suku sampai ke suku ke-50 tersebut? Kita tentukan dulu suku ke-50 dengan rumus A plus N-1 kali B. A-nya sudah ada 25, N-nya sudah ada. Ya, 25 ini kan suku keempat. Berarti N-nya adalah 4 min 1 kali B. B-nya yang kita belum tahu. Maka berarti di sini SN-nya adalah 60, suku keempatnya 25 plus 3B. 3B sama dengan ini 35, 60 min 25, maka B-nya 35 dibagi 3, yaitu 11,67. 11,67B kita masukkan ke rumus SN. SN yang diminta adalah yang ke-50. 25 ditambah 49 kali 11,67. Hasilnya 596,67. Jumlah sampai deret ke-50. N per 2 kali A plus SN. D ke-50 adalah 50 per 2 dikali 25 ditambah 596,67 SN-nya ya. Berarti 25 dikali 621,67 yaitu sebesar 15.541,75. Ini juga latihan ya. Sama digabungkan dengan soal latihan yang sebelumnya. Ini digabungkan dan dikerjakan, diupload di penugasan Edmodo. Nah, untuk kali ini sampai sini dulu materi deret hitung atau deret aritmetika. Nanti ada aplikasi dari deret ini untuk kita terapkan pada bidang bisnis. Selain ini pun nanti akan ada deret ukur, yaitu deret geometri dan juga aplikasinya. Sampai sini dulu materi untuk kali ini. Semoga manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.